Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita mengawali katekese kita, pembinaan iman kita pada hari ini, pada kesempatan ini, dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan ini kita akan mendalami katekese dengan tema Allah sumber kasih dan keselamatan. Inspirasi diambil dari Nabi Yunus dan Nabi Yohanes. Pada pertemuan ini kita akan mendalami kasih Allah menggerakkan evangelisasi diri. Kasih Allah menggerakkan pertobatan. Kasih Allah membawa kita pada suatu kebenaran yang menyelamatkan dan mempersatukan kita. Kisah perutusan Nabi Yunus yang akan didalami pada pertemuan ini mengajak kita untuk memahami kasih Allah menggerakkan evangelisasi diri, menghayati penuh konsekuensi, sehingga melalui kata perbuatan kita mampu membawa kabar sukacita, membawa evangelisasi atau menginjili sesama dengan perjalanan hidup kita yang berakar pada kitab suci. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas kasih setiamu yang tak kenal batas kepada kami. Pada saat ini kami hendak membaca dan merenungi firman-Mu. Kami mohon semoga Engkau menerangi hati dan akal budi kami, agar kami sanggup menemukan pesan-Mu untuk kami hayati dalam hidup pribadi kami, dalam kebersamaan hidup kami, dengan perantara Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita melihat bersama dan membaca perjalanan kitab Nabi Yunus. Bab 1 ayat 1 sampai dengan 17. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke kota Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari Tuhan. Dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal untuk meringankan. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah, berbaring di situ, tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatnya sambil berkata,
Bangunlah, berserulah kepada Allah. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang mendapatkan undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu? Dan dari manakah engkau datang? Apa negerimu? Dan dari manakah bangsa? Dari mana bangsa manakah engkau? Sahut kepada mereka, aku orang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan laut dan daratan. Orang itu menjadi sangat takut dan berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal ini dapat memberitahukannya kepada mereka. Hal itu telah memberitahukan kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakah engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami? Lagi sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku dan campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tapi mereka tidak sanggup, sebab kapal semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan kurban sembelihan bagi Tuhan serta mengikramkan lazim. Maka atas penintuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan. Perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, bagaimana perjalanan hidup Yunus yang ditampilkan adalah seorang figur, seorang nabi yang menjauhkan diri dari Tuhan, mencari jalan lain dengan pikirannya sendiri. Perintah untuk pergi ke Niniwe bukanlah perintah yang mengembirakan. Tuhan pun menginjili Yunus dengan menunjukkan kasih untuk Yunus. Yunus terluput dari badai laut dan ia memporak-porandakan kapal. Itulah salah satu bukti kasih Allah kepada Yunus. Yunus adalah seorang nabi yang tidak mau mengikuti pikiran Allah, melainkan ingin mengikuti pikiran sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan bagi kita, bagaimana untuk kita berbagi, kita sharing bersama apa yang dilakukan Yunus ketika Tuhan menyuruh dia membuatkan pertobatan di dunia. Apakah Yunus dengan sendirinya mengambil jalan Allah atau lebih memilih jalan Allah, memilih jalannya untuk menjauhkan diri dari perintah Allah? Saudara-saudara terkasih, apa yang harus kita lakukan ketika kita disuruh sebagaimana seorang nabi yang membawa kabar gembira atau ingin membawa kebahagiaan bagi kita? Mari kita melihat peristiwa apa yang membuat Yunus sadar bahwa dia menjadi penyebab malapetaka ini. Kita bisa bersharing bersama di dalam kehidupan kita, perjalanan hidup kita. Bagaimana nasib Yunus yang dibuang ke laut? Bagaimana dengan perjalanan hidup kita? Apakah kita sebagai seorang muda, sebagai seorang remaja, sebagai seorang anak sekami, atau sebagai seorang orang dewasa, perjalanan hidup kita ketika kita dipanggil untuk menjadi keluarga, apakah kita menjadi gembira menjadi keluarga atau membawa malah kita melihat sebagai suatu beban dalam hidup? Saudara-saudara terkasih, perjalanan hidup kita, seri iman kita melihat bagi perjalanan hidup rahmat pembaptisan yang kita terima sebagai bagian dari pewartaan. Kita dibaptis menjadi raja, imam dan nabi. Kita membawa kabar sukacita di dalam perjalanan hidup kita.
Mari saudara-saudara terkasih, semoga kita semakin setia dalam mengatakan Injil dan Sabda, terutama dalam sabda kehidupan kita, perjalanan hidup kita, yang membawa kabar gembira kepada diri kita sendiri dan juga kepada sesama, sebagai pusat perjalanan hidup kita, yang berpusat pada Yesus Kristus, yang berpusat pada sabda Tuhan, yaitu kasih Allah, mengarahkan evangelisasi diri, yang bermula dari sabda Tuhan, kitab suci yang menjadi pokok dan sumber keselamatan kita. Mari kita membawa suatu kebersamaan, cinta akan kasih Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur melalui penyertai pertemuan ini kami senantiasa diteguhkan oleh iman. Semoga kami bersatu membawa kabar sukacita, membawa kegembiraan bagi sesama, membawa kabar gembira dalam hidup kami dengan terang surgawi bersama para kudusmu di surga, menerangi hati dan pikiran untuk membawa kegembiraan, membawa sabdamu di dalam kehidupan kami dan kehidupan sesama kami yang kami hormati. Dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudara, terima kasih atas segala pendalaman Tuhan. Semoga kita semua diberkati Tuhan dan kita menjadi penggerak membawa Injil dalam hidup kita. Sekian dan terima kasih. Salam.